Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri membutuhkan uang, dia tidak bisa bergantung pada siapapun. Hanya uang yang bisa memberinya rasa aman. Dia membutuhkan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan uang, jadi dia masuk ke perusahaan teknologi inovasi. Karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam pengelolaan ruang desain pengantin. Tapi Lily tahu bahwa ini hanya salah satu alasan. Alasan sebenarnya adalah karena Putri tidak lagi mau menggambar papan gambar pernikahan dengan kuas, jadi Putri memilih untuk bekerja di tempat lain. Itu adalah luka yang Putri telah dikubur dalam-dalam di hatinya. Dan bahkan sekarang, tidak ada yang bisa membantunya menyembuhkannya. Di depan Lily, Putri sama sekali tidak memiliki privasi sama sekali. Dia ingin mengajak Lily keluar akhir pekan ini untuk membahas masalah dia yang telah menikah. Tetapi tanpa diduga, Lily telah pergi lebih dulu untuk menemaninya di tempat sewaannya lama. Putri mendengarkan dengan tenang, dan setelah Lily selesai mengomel, dia berkata dengan lembut, "Lily, kamu jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Pengerjaan proyek Starlight akan berakhir Jumat ini. Aku akan mentraktirmu makan setelah akhir pekan." Lily berteriak dengan marah, "Kurang ajar. Kau membuatku takut sampai mati. Apakah menurutmu dengan membujukku menggunakan makanan dapat menghilangkan rasa cemasku?" Putri tahu sifat Lily. Dia memiliki lidah yang tajam dan hati yang busuk, dan tidak bisa menahan tawa. "Lalu, bagaimana kalau aku tidur denganmu untuk malam ini sebagai kompensasiku?" Ketika Putri mengatakan ini, Randy mendorong pintu kamar dan berjalan, langkahnya sedikit berhenti. Dalam hatinya, dia sudah tahu dengan siapa Putri berbicara di telepon. Melihat bagaimana senyum Putri biasanya hangat dan lembut, dia tampak seperti tidak dekat dengan siapapun, tetapi pada kenyataannya, satu-satunya orang yang bisa dekat dengan hatinya adalah Lily. Randy tahu tentang semua ini, tetapi Putri tidak tahu tentang itu. Dia dengan cepat menutupi ponselnya dan berbisik, "Ini adalah teman perempuanku. Terlepas dari apakah dia memiliki perasaan padanya atau tidak, atas nama suami dan istri, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan Randy menjadi cemburu." Randy mengangguk dan tidak bertanya terlalu banyak. Namun, Putri berpikir bahwa Randy tidak percaya. Putri. Dia tidak mendengar kata-kata Putri. Lalu Lily berteriak, "Beri aku alamatnya. Aku akan pergi mencarimu." Putri tahu bahwa Lily mengkhawatirkannya. Jika dia tidak membiarkan Lily melihat bahwa dia baik-baik saja hari ini, dia pasti akan memanggil polisi untuk menemukannya dan memberi tahu mereka. Putri tersenyum lembut, "Berhenti main-main, aku akan pergi mencarimu." Setelah menutup telepon, Putri berkemas sederhana dan bersiap untuk menginap bersama Lily malam itu dan dengan jujur menjelaskan masalah pernikahannya. Dia mengetuk pintu ruang kerja dan masuk. Lalu dia berbicara, "Randy, aku akan pergi ke tempat Lily malam ini. Aku akan menginap di tempatnya." Randy segera berdiri, "Aku akan mengantarmu ke sana." Putri menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu, aku tidak mau merepotkanmu." Randy menatapnya, "Ayo cepat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian." Nada suaranya sangat keras, membuat Putri tidak bisa menolak. Mobil Randy adalah Range Rover. Bagi orang seperti dia, mobil tidak dianggap mahal, tetapi luas dan nyaman. Randy mengendarai mobil dengan sangat aman. Putri merasa begitu nyaman saat berada di mobil bersamanya. Randy meminta alamatnya, dan setelah Putri memberikan alamatnya, mereka berdua tidak memiliki percakapan lain. Setelah hampir 1 jam, mereka sudah sampai. Putri mengucapkan terima kasih dan hendak membuka pintu mobil, tapi Randy mengulurkan tangan dan meraihnya. "Putri." Suaranya rendah dan seksi, selalu menyenangkan saat memanggil namanya. Putri melirik tangannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap mata Randy. Dia bertanya dengan lembut, "Iya, ada apa?" Randy melepaskan tangannya dan berkata dengan agak tidak nyaman, "Apakah kamu marah?" Putri tertawa, "Mengapa aku harus marah?"
Putri membuka pintu mobilnya dan turun, lalu berdiri di luar dan berkata, "Cepat kembali, mengemudilah dengan hati-hati." Randy mengangguk, menyalakan mobil dan pergi. Setelah melihat mobilnya melaju agak jauh, Putri berbalik dan berjalan menuju ke arah daerah pemukiman Lily. Ketika mereka pertama kali tiba di kota ini, Putri dan Lily tinggal bersama. Setelah itu, Putri pergi bekerja di perusahaan teknologi inovasi, dan karena jarak dia ke tempat kerja terlalu jauh, dia pindah ke dekat situ untuk menyewa kos. Setelah Putri pindah, Lily tinggal di rumah. Lily ingin Putri kembali ke rumah orang tuanya agar dia bisa bertemu dengannya kapan saja. Melihat bahwa Putri sudah berdiri tepat di depannya, Lily langsung memeluknya. Dia sangat senang melihat Putri. Jelas dia sangat bahagia, mereka berdua saling berpelukan. Lily sangat merindukan Putri, begitupun sebaliknya mereka adalah kawan lama. Mereka pun berbincang-bincang tentang banyak hal. Putri memandang Lily dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Li, aku sudah mendaftarkan pernikahanku." Enyah. Lily menunjuk ke pintu, tetapi dengan cepat menyadari bahwa Putri tidak akan membuat lelucon seperti itu padanya. Mulutnya sangat terbuka sehingga bahkan bisa menelan telur. Butuh waktu lama baginya untuk mengatakan apapun. Tentu saja, siapa pria itu? Putri berkata, "Pria itu bernama Randy Sanjaya yang kamu kenalkan padaku terakhir kali." Randy Sanjaya. Lily menggaruk kepalanya, dan dengan serius mengingat namanya, berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak mengingainya sedikitpun. "Orang yang kukenalkan padamu bukan bernama Randy Sanjaya." Mendengar kata-kata Lily, jantung Putri berdebar-debar sejenak. Dia sekali lagi dengan serius mencoba mengingat situasi pada hari kencan buta itu. "Tentu saja." Lily dengan gugup meraih tangan Putri. "Katakan padaku tentang orang itu." Dia benar-benar khawatir jika Putri akan tertipu oleh pembohong besar itu. Putri menjelaskan secara rinci tentang pendaftaran pertunangan dan fakta bahwa Randy adalah CEO baru perusahaannya, dan setelah mendengarnya, bola mata Lily hampir keluar. "Putri, apa yang harus kukatakan tentangmu?" Lily mengambil ipatnya dan dengan cepat membuka halaman web untuk mencari tentang Randy Sanjaya. Pada saat yang sama, dia mulai berbicara, "Kupikir Randy itu seorang lelaki tua botak dengan perut besar." Sebelum dia selesai berbicara, Lily terpana dengan gambar-gambar di internet. Meskipun hanya ada 2 foto dari konferensi pers hari itu bahwa Randy berkuasa, itu sudah cukup untuk melihat penampilannya yang tak tertandingi. Lily berkata dengan semangat, "Gila kau, cepat tampar aku dan beritahu aku kalau semua ini bukan mimpi." Putri dengan patuh menepuk punggung Lily, "Itu orang yang kamu lihat." Lily berkata, "Pria yang sangat tampan, dan yang terpenting, pria yang sangat pantas menjadi suamimu. Kamu sudah kurang beruntung selama bertahun-tahun belakangan ini. Apakah kamu sudah merasa beruntung sekarang?" Putri tidak ingin bercanda dengan Lily, jadi dia bertanya, "Kamu mengatakan bahwa Randy tidak diperkenalkan kepadaku olehmu?" Lily berkata, "Sebenarnya, itu adalah kenalanku. Itu klien dari studio. Dia memberitahuku bahwa dia memiliki beberapa pria baik di sisinya, dan aku langsung memikirkanmu. Jadi, sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.